Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Fitria Kaharunisa dengan NIM 2200029301. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat kepatuhan perilaku hand hygiene tenaga kesehatan. Kenapa sih tingkat kepatuhan perilaku hand hygiene tenaga kesehatan ini harus sesuai standar? Karena jika tidak sesuai standar akan menimbulkan infeksi terkait pelayanan kesehatan atau yang sering disebut dengan istilah HAIS. HAIS ini adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi. Selanjutnya ini ada tingkat kepatuhan perilaku hand hygiene yang menyebabkan infeksi nosokomial di dunia. Prevalensinya ini berkisaran 9% dan untuk insidensi berkisaran 40% pasien di rumah sakit dan 8,7% saat masa perawatan. Untuk ratenya berkisaran 1,7 juta pasien mengalami infeksi HAIS dan lebih dari 98 juta pasien, 1 dari 17 meninggal dunia. Selanjutnya ada tingkat kepatuhan perilaku hand hygiene yang menyebabkan infeksi nosokomial di Indonesia. Prevalensinya ini berkisaran 39% hingga 60%. Untuk distribusi kasus infeksi nosokomial di Indonesia ini ada Lampung sebesar 4,3%, Jambi sebesar 2,8%, Jawa Barat 2,2%, Jakarta 0,9%, dan Jawa Tengah 0,5%. Nah, untuk infeksi yang terjadi di RSJRW yaitu ISK atau infeksi saluran kemih sebesar 20,8% dan plebitis sebesar 11,8%. Selanjutnya, tingginya angka infeksi nosokomial yang disebabkan oleh petugas yang jarang mencuci tangan karena merasa tidak memiliki waktu. Yang kedua ini, petugas tidak mencuci tangan karena merasa tidak diperlukan karena sudah digantikan atau sudah menggunakan sarung tangan atau handscoon. Dan yang ketiga ini ada rendahnya tingkat kepatuhan hand hygiene petugas. Dan yang terakhir, petugas tidak menerapkan 5 moment mencuci tangan. Selanjutnya ada tingginya infeksi nosokomial yang sering terjadi. Kenapa sih infeksi nosokomial ini sering terjadi? Ya karena kurangnya pemantauan, tindakan pencegahan yang tidak memadai, penggunaan sumber daya yang terbatas, kepadatan rumah sakit yang berlebihan, tingkat kepatuhan mencuci tangan perawat ini belum memenuhi standar. Nah, yang selanjutnya ini alasan mengambil tema tingkat kepatuhan hand hygiene tenaga kesehatan. Alasannya, karena kebersihan tangan ini merupakan langkah utama dalam mengurangi resiko infeksi yang berkaitan dengan perawatan, khususnya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial ini merupakan ancaman serius terhadap keselamatan pasien dan dapat menyebabkan perpanjangan durasi di rumah sakit, peningkatan biaya, bahkan kematian. Infeksi yang berhubungan dengan layanan kesehatan ini dikenal dengan istilah Healthcare Associated Infection atau HAIS. HAIS ini menjadi tantangan global yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, petugas harus menerapkan 5 moment mencuci tangan yang dilakukan sebelum berinteraksi dengan pasien, sebelum melakukan prosedur aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, setelah berinteraksi dengan pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Dan selanjutnya ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.